Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 45. Ah, anak Sin Leong, kemana saja engkau selama bertahun-tahun ini, tegurnya ramah. Saya merantau sampai jauh, Paman, dan akhirnya saya tinggal di kota raja, bekerja sebagai pelayan rumah makan, jawab Sin Leong yang sampai sekarang tetap tidak mau menyebut ayah kepada ayah tirinya itu, melainkan menyebut Paman. Hok Boan agaknya juga tidak peduli akan hal ini dan dia mendengarkan penuturan Sin Leong dengan penuh perhatian. Ah, bagus kalau begitu. Dan sekarang engkau datang ke sini, apakah hanya ingin berkunjung ataukah ada keperluan lain? Dan siapakah nona ini? Dia memandang kepada bicu dan kembali darah ini melihat sinar mata laki-laki ini berkilat, membuat dia makin tidak senang dan segera menundukkan mukanya. Saya datang untuk minta pertolongan dan perlindungan dari Paman Kui. Sin Leong berkata. Saya dituduh pemberontak dan dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah. Berubah wajah Kui Hok Boan mendengar ini, dan jelas bahwa dia nampak terkejut sekali dan juga terheran. Duduklah kalian berdua, dan ceritakan semuanya kepadaku, Sin Leong. Sin Leong dan bicu duduk berhadapan dengan orang Shikui itu, sedangkan Lan Lan dan Lin Lin duduk di samping ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena memang mengharapkan perlindungan dalam rumah keluarga itu, Sin Leong lalu dengan singkat namun jelas menuturkan keadaannya tanpa menyebut-nyebut tentang hubungannya dengan pemberontak Chia Bun Hou, bahkan dia tidak menyinggung tentang kepandaiannya. Akan tetapi karena dia tahu bahwa Kui Hok Boan telah mengenal Kim Hong Liunio, bahkan menjadi musuh besarnya karena Kim Hong Liunio adalah pembunuh ibu kandungnya, juga ibu kandung Lan Lan dan Lin Lin, dia tidak menyembunyikan tentang wanita iblis itu. Ketika saya sedang bekerja di rumah makan itu, tiba-tiba muncul iblis betina musuh besar kita itu, Paman, dan dia berteriak menuduh saya sebagai pemberontak. Saya melarikan diri dan dikejar-kejar oleh pasukan. Untung ada Nona Baby Chu ini yang menolong saya dan menyembunyikan saya sehingga pasukan itu tidak menemukan saya. Kemudian saya mengajaknya untuk melarikan diri ke sini dengan harapan Paman akan suka menolong kami dan memberi perlindungan di sini sampai keadaan menjadi aman. Diam-diam Kui Hok Boan terkejut dan gentar bukan main mendengar penuturan Sin Leong itu. Mendengar bahwa wanita iblis itu muncul di kota raja dan melakukan pengejaran terhadap Sin Leong saja sudah mendatangkan rasa ngeri di dalam hatinya, apalagi mendengar bahwa Sin Leong kini dianggap pemberontak dan dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah. Tentu saja dia merasa gentar, takut kalau wanita itu akan terus mengejar dan sampai ke situ, apalagi kalau sampai pasukan pemerintah tahu bahwa Sin Leong tinggal di rumahnya. Tentu dia akan dituduh sebagai orang yang melindungi pemberontak dan akan menerima hukuman berat. Akan tetapi, pada wajahnya tidak kelihatan tanda sesuatu. Ayah, kita harus melindungi Leong Koko, tiba-tiba Lan Lan berkata. Benar, ayah. Leong Ko dan Enci Bicu biar tinggal dan bersembunyi dulu di sini, sambung Lin Lin. Kui Hok Boan memandang kedua orang puterinya itu dan dia makin merasa tidak enak untuk menolak permintaan Sin Leong tadi. Dia sendiri memang tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Sin Leong karena memang anak ini bukan apa-apanya, hanya anak tiri. Akan tetapi bagi Lan Lan dan Lin Lin, Sin Leong merupakan saudara sibu dan sekandung, biarpun berlainan ayah. Tentu saja aku tidak keberatan dan suka melindungimu, Sin Leong. Hanya kita harus pikirkan baik-baik akan bahayanya kalau sampai wanita iblis itu mengejar ke sini. Kita akan lawan bersama, teriak Lan Lan. Apalagi di sini ada Enci Bicu. Ayah, Enci Bicu ini lihai sekali. Tadi kami salah sangka menyerang Leong Koko, akan tetapi hanya dengan sebatang ranting saja Enci Bicu dapat menangkis pedang kami. Bicu tersenyum dan dia tidak pernah bosan memandang dua orang darah kembar itu yang dianggapnya amat manis dan juga demikian serupa bentuk wajah dan gerak-geriknya sehingga biarpun dia tadi sudah diperkenalkan, dia tetap saja tidak mampu membedakan dan tidak dapat mengenal lagi yang mana Lan Lan dan yang mana Lin Lin. Akan tetapi, tentu saja bagi Sin Leong tidak sukar untuk membedakan kedua adiknya itu karena dia tahu bahwa Lan Lan mempunyai titik kecil merah di leher kirinya, dan yang sikapnya terbuka, lincah dan gembira adalah Lan Lan, sedangkan Lin Lin lebih pendiam. Mendengar ucapan Lan Lan itu, Kui Hok Boan makin tertarik kepada bicu dan dia memandang penuh perhatian. Kini sinar kekaguman terpancar dari sepasang matanya tanpa disembunyikan lagi sehingga bicu merasa makin kikuk. Ah,
kiranya Nona memiliki kepandaian silat yang tinggi. Kalau boleh saya bertanya, siapakah guru Nona? Laki-laki yang usianya kurang lebih 45 tahun itu tersenyum seramahnya kepada darah remaja yang cantik manis itu. Bicu hanya memandang sejenak lalu menunduk kembali, mengerutkan alisnya karena dia meragu untuk mengaku. Akan tetapi Sin Leong maklum akan kekerasan hati ayah tirinya, dan ketidakterus-terangan Bicu akan menimbulkan curiga. Maka dia lalu cepat menerangkan. Paman Kui, Bicu adalah murid dari mendiang Huai Sin Kai. Ah! Kui Hokboan benar-benar terkejut bukan main mendengar disebutnya nama ini. Siapa orangnya yang tidak mengenal nama ketua Huari Kaipang yang tersohor di kota raja dan sekelilingnya itu? Apalagi setelah perkumpulan itu dianggap pemberontak dan dimusuhi oleh pemerintah. Huari Kaipang Cu? Bukankah perkumpulan itu, dia tidak melanjutkan dan menatap wajah darah itu dengan tajam. Bicu yang merasa bahwa dia tidak perlu merahasiakannya lagi setelah Sin Leong menceritakan siapa gurunya, dan pula terhadap keluarga ayah tiri Sin Leong memang tidak perlu merahasiakan hal itu karena bukankah dia dan Sin Leong hendak berlindung di sini? Maka dia mengangguk. Benar, Paman. Guruku adalah mendiang ketua perkumpulan Huai Kaipang yang dituduh pemberontak pula. Akan tetapi semua itu adalah fitnah. Huai Kaipang yang telah dimusuhi dan kini terpaksa dibubarkan itu tidak pernah memberontak, dan aku pun sama sekali tidak ada hubungannya dengan Huai Kaipang, bahkan bukan menjadi anggotanya biarpun aku menjadi murid mendiang Suhu yang menjadi ketua perkumpulan itu. Selama Bicu bicara yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh Hokboan, orang ini telah dapat menekan hatinya yang terkejut tadi dan kini dia tersenyum dan memandang kagum. Ah, kiranya Nona adalah murid seorang sakti. Tentu ilmu kepandaian Nona amat tinggi. Mengingat akan bahaya yang mengancam kalian berdua, biarlah untuk sementara waktu kalian boleh bersembunyi di sini, akan tetapi kuharap kalian tidak memperlihatkan diri keluar karena kalian sendiri tahu bahwa kalau pasukan pemerintah menemukan kalian di sini, berarti keluarga kami akan binasa. Baiklah, Paman dan banyak terima kasih kami haturkan atas kebaikan Paman menolong kami. Kami pun hanya akan bersembunyi sampai keadaan mereda sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju ke utara. Apa? Engkau hendak ke sana? Ke Lembah Naga? Hokboan bertanya kaget. Sin Leong menggeleng kepala. Bukan ke Lembah Naga, Paman, melainkan ke Dusun Pek Huacung di kaki pegunungan Hing An San. Sin Leong berhenti dan memandang wajah ayah tirinya karena dia melihat perubahan pada wajah itu, yang menjadi agak pucat dan matanya terbelalak, tanda bahwa ayah tirinya itu terkejut dan heran mendengar disebutnya nama dusun itu. Pek Huacung? Kai Hokboan mengulang nama dusun itu dan matanya memandang jauh. Benar, Paman, dan Bicu ingin bertanya sesuatu kepada Paman, mengingat bahwa Paman sudah banyak menjelajah di sekitar daerah utara. Ucapan ini memberi kesempatan kepada Kui Hokboan untuk menenangkan jantungnya yang berdebar karena kaget mendengar nama dusun yang mendatangkan kembali kenang-kenangan hebat yang pernah dialaminya di dusun itu. Dia tersenyum kembali dengan sikap tenang, menoleh ke arah Bicu dan memandang gadis itu dengan sikap ramah, lalu bertanya, suaranya biasa lagi. Nona, apakah yang hendak kau tanyakan kepadaku? Memang banyak juga aku mengenal tempat-tempat di sana, dan dusun Pek Huacun tidak asing bagiku. Berdebar jantung dalam dada Bicu, penuh ketegangan dan harapan. Siapa tahu dia akan berhasil memperoleh keterangan tentang ayahnya dari orang ini. Paman Kui, sebelumnya terima kasih atas kebaikanmu. Aku hanya ingin mengetahui apakah Paman mengenal seorang laki-laki yang bernama Becoan dan pernah tinggal di dusun Pek Huacung sana. Kembali Kui Hokboan mengalami guncangan batin hebat, namun kini dia sudah siap menghadapi segala sesuatu, maka wajahnya tidak memperlihatkan perubahan sungguh pun dia hampir terlonjak saking kagetnya. Diam-diam Sin Leong yang sejak tadi mengawasi ayah tirinya itu, merasakan kekagetan ayah tirinya yang ditekan-tekan itu, namun dia diam saja. Becoan? Kui Hokboan pura-pura mengingat-ingat dan mengerutkan alisnya sambil menekan perasaannya yang terlontar melalui pengulangan nama yang amat dikenalnya itu sehingga suaranya tadi terdengar agak sumbang dan gemetar. Ya, Becoan, seorang pandai besi, seorang ahli pembuat pedang. Bicu yang sedang dilanda ketegangan dan harapan itu tidak mendengar getaran suara itu dan melengkapi keterangannya cepat-cepat sambil memandang wajah Hokboan penuh perhatian dan pengharapan. Ah, Becoan.
Becoan si pandai besi, ahli pembuat pedang? Tentu saja aku mengenal mendiang Becoan. Dia telah meninggal dunia. Wajah Bicu girang sekali. Memang dia telah meninggal dunia, Paman Kui. Aku tahu bahwa ayahku telah meninggal dunia dan karena itulah maka aku bertanya kepada Paman. Ayahmu? Ah, sungguh tak terduga. Jadi engkau ini anaknya. Hampir saja Kui Hok Boan kelepasan bicara karena memang dia dahulu pernah mendengar dari Becoan bahwa ahli pembuat pedang itu mempunyai seorang anak perempuan yang dititipkan kepada seorang sahabat baiknya ketika dia menikah dengan janda yang bernama Leng Chi. Menurut penuturan mendiang Becoan, sahabatnya itu adalah seorang Piausu Cina yang tinggal di kota Shenyang di Provinsi Liaoning. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Na Piausu semenjak menerima Bicu sebagai anak angkat atau muridnya, telah pindah ke kota Kunting di Provinsi Hopei, sebelah selatan kota raja. Dia tidak tahu pula malapetaka yang menimpa keluarga Na itu. Benar, Paman Kui. Aku adalah anak tunggal dari mendiang ayahku itu, dan yang hendak kutanyakan kepada Paman adalah tentang kematian ayahku. Paman mengenalnya, tentu Paman mendengar pula bagaimana ayah meninggal dunia. Sepasang mata yang jernih itu memandang dengan penuh perhatian dan juga penuh harapan kepada Kui Hok Boan yang tentu saja amat terguncang batinnya. Segera terbayang semua peristiwa yang dialaminya di dalam rumah Becoan, belasan tahun yang lalu itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, Kui Hok Boan yang ketika itu masih merupakan seorang pria berusia 30 tahun yang tampan dan gagah, berpakaian sastrawan dan gerak-geriknya halus, datang bertamu ke rumah pandai besi atau ahli pembuat pedang yang terkenal itu untuk memesan sebatang pedang. Karena pandainya bersikap manis, Becoan yang jujur tertarik dan mempersilakan Kui Hok Boan untuk bermalam dan tinggal di rumahnya selagi dia membuatkan pedang yang dipesannya. Dalam kesempatan ini, Kui Hok Boan yang terkenal mata keranjang itu tak dapat melewatkan seorang wanita cantik seperti istri Becoan begitu saja. Dirayunya istri Becoan, bekas janda Leng Chi yang cantik genit itu dan mereka lalu mengadakan hubungan perjinahan di dalam rumah Becoan sendiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akhirnya, setelah pedang selesai, Becoan menangkap basah dua orang yang sedang berzina di dalam kamarnya itu. Kemarahan yang meluap-luap membuat Becoan menusukkan pedang yang baru selesai dibuatnya itu ke arah Hok Boan. Hok Boan mengelak dan pedang itu menembus dada Leng Chi. Kemudian, terpaksa Hok Boan menggunakan kepandaiannya untuk membunuh Becoan, dan tanpa diketahui siapapun dia meninggalkan dua jenazah itu dalam kamar dan melarikan diri. Bagaimana, Paman Kui? Maukah Paman menceritakan kepadaku tentang kematian ayahku itu? Bicu mengulangi pertanyaannya ketika dia melihat tuan rumah duduk termenung seperti tidak pernah mendengar pertanyaannya yang pertama tadi. Oh, tidak, aku tidak tahu, aku hanya mendengar bahwa dia meninggal dunia. Sudah lama aku tidak bertemu lagi dengan dia semenjak aku memesan pedang kepadanya, kau tunggu, pedang itu masih kusimpan sampai sekarang. Kui Hok Boan lalu bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu melalui pintu sebelah dalam. Melihat sikap tuan rumah yang seperti tergesa-gesa itu, diam-diam Sin Leong merasa heran sekali. Dia melihat seolah-olah ayah tirinya menjadi gugup dan bingung ketika ditanya tentang kematian ayah kandung Bicu. Sementara itu, begitu menutupkan daun pintu yang menembus ke ruangan itu, Kui Hok Boan cepat berlari memasuki kamarnya dengan napas agak memburu. Celaka, pikirnya, siapa sangka bahwa dia akan bertemu muka dengan putri Becoan yang dibunuhnya itu? Dan lebih celaka lagi, darah itu justru bertanya kepadanya tentang kematian ayahnya. Ini berbahaya. Kalau dia tidak cepat bertindak, dan rahasia itu sampai terbuka, berarti darah itu merupakan musuh besar yang tentu akan selalu berusaha untuk membalas kematian ayahnya. Dia menduga-duga sampai berapa jauh darah itu tahu tentang kematian ayahnya. Sementara itu, otaknya bekerja cepat dalam usahanya merencanakan suatu siasat untuk menyelamatkan dirinya dan menghancurkan orang-orang yang tidak disenanginya. Di lain saat Kui Hok Boan telah menulis sehelai surat dalam kamarnya. Jari-jari tangannya yang memang cekatan dan pandai menulis itu bergerak cepat menyelesaikan sebuah surat yang dimasukkannya dalam sampul dan ditutupnya rapat-rapat. Setelah itu, dengan tergesa-gesa dia mengantongi surat itu dan mengeluarkan seguci arak dari dalam almari, berikut sebungkus obat putih dari saku bajunya. Dituangkannya sedikit bubuk putih ke dalam guci arak, kemudian setelah menyimpan kembali bungkusan obat bubuk itu, dia memanggil pelayan.
Sediakan makanan untuk 2 orang dan juga arak ini, lalu hidangkan di kamar tamu, perintahnya kepada pelayan wanita yang cepat datang memenuhi panggilannya. Dan coba panggil dulu kedua orang nona ke sini. Pelayan itu cepat berlalu menuju ke depan, ke ruangan di mana Lan Lan dan Lin Lin sedang bercakap-cakap dengan gembira bersama Xin Liong dan Bicu. Lan Moi, di mana adanya Xiong Bu dan Beng Xin? Kenapa aku tidak melihat mereka? Tanya Xin Liong. Mereka disuruh oleh ayah untuk menagih uang sewa tanah, dan sore nanti baru akan pulang, jawab yang ditanya. Pada saat itu muncullah pelayan yang menyampaikan panggilan Kui Hok Boan kepada 2 orang puterinya. 2 orang darah kembar itu merasa heran, akan tetapi mereka segera minta maaf dan meninggalkan 2 orang tamunya, langsung pergi ke kamar ayah mereka bersama pelayan yang juga kembali ke situ untuk mengambil guci arak dan mempersiapkan hidangan untuk 2 orang tamu seperti dipesan oleh majikannya. Ayah memanggil kami, tanya Lan Lan. Ya, ayah mempunyai urusan yang amat penting. Kalian cepat pergilah kepada Komandan Kuan di kota raja dan serahkan suratku ini kepadanya. Pergilah cepat-cepat dan kembali cepat. Tapi, ayah, di sini ada Liong Koko. Kenapa ayah tidak menyuruh pelayan saja, atau menanti sampai Buko atau Sinko pulang? Lan Lan membantah. Urusan ini penting sekali. Kalian harus cepat serahkan surat ini dan jangan membantah, bentak Kui Hok Boan sambil menyerahkan surat itu. Kalian naik kuda saja agar cepat. Biar aku yang mengantar surat itu, biar Enci Lan menemani Liongko dan Enci Bicu, kata Lin Lin. Tidak. Tidak baik seorang gadis pergi sendirian saja. Kalian pergi berdua, jangan khawatir tentang Xin Liong dan Bicu, aku yang akan menemani mereka. Aku masih ingin bicara banyak dengan mereka. 2 orang gadis kembar itu saling pandang. Lin Lin adalah seorang gadis pendiam, lebih pendiam dibandingkan dengan watak Lan Lan yang lincah jenaka akan tetapi karena pendiam ini dia lebih cerdas. Ayah, Liongko dan Enci Bicu sedang dicari-cari pasukan pemerintah. Sekarang ayah mengirim surat kepada Komandan Kuan, seorang komandan pengawal istana. Apakah ada hubungannya dengan kedatangan Liongko? Kui Hok Boan memandang wajah putrinya ini dan mengangguk-angguk. Engkau cerdas sekali, Lin Lin. Memang benar dugaanmu. Kalian tahu, mereka berdua itu harus bersembunyi di sini untuk beberapa pekan lamanya sampai keadaan mereda. Bagaimana kalau tiba-tiba Kuan Chiang Kun berkunjung ke sini seperti biasanya? Oleh karena itu, aku mengirim surat kepadanya, memberitahu bahwa aku hari ini akan berangkat pergi ke selatan selama 1 bulan sehingga dengan demikian, sebelum lewat sebulan dia tentu tidak akan datang ke sini. Nah, cepat kalian sampaikan surat ini kepadanya. Mendengar ini, Lan Lan dan Lin Lin tidak banyak cakap lagi, lalu mereka berganti pakaian dan berangkat meninggalkan rumah mereka, menunggang 2 ekor kuda pilihan. Sementara itu, Kui Hok Boan mengambil sebatang pedang dari dalam almari, kemudian membawa pedang itu keluar kembali ke ruangan tamu di mana Xin Liong dan Bicu menanti dengan tuan rumah pergi begitu lama, dan juga Lan Lan dan Lin Lin tidak nampak kembali, bahkan mereka tadi jelas mendengar derap kaki 2 ekor kuda membalap meninggalkan rumah itu. Xin Liong, perasaanku tidak enak sekali, aku tidak kerasan tinggal di sini, bisik Bicu. PS, kita terpaksa, Bicu. Hanya untuk beberapa hari sampai keadaan mereda. Jangan khawatir, andai kata ayah tiriku itu kurang begitu suka kepadaku, namun jelas kedua orang adikku Lan Lan dan Lin Lin itu amat sayang kepadaku. Mendengar jawaban ini, legalah hati Bicu karena dia pun dapat melihat sendiri betapa sikap kedua orang darah kembar itu amat baik dan ramah. Mereka segera diam ketika mendengar langkah kaki, dan muncullah Kui Hok Boan dengan wajah berseri dan tangannya membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah. Maaf, karena ada keperluan lain, maka agak lama aku meninggalkan kalian di sini, katanya. Paman, di manakah adik Lan dan Lin? Xin Liong bertanya, teringat akan bunyi derap kaki 2 ekor kuda tadi. Ah, mereka sedang pergi, kusuruh menyusul Xiong Bu dan Beng Xin, jawab Hok Boan yang memang sudah siap menghadapi pertanyaan itu. Xin Liong menjadi girang dan hilanglah kecurigaannya. Nona B, inilah pedang buatan mendiang saudara Becoan itu. Dan hanya 1 kali itulah aku bertemu dengan dia ketika aku berkunjung dan memesan pedang ini. Hok Boan mengulurkan tangan yang memegang pedang kepada Bicu. Darah remaja ini segera menerima pedang, menghunus pedang itu. Sebatang pedang yang amat baik.
Tiba-tiba keharuan dan kedukaan menyerang hati Bicu dan Dara ini terseduh sambil mendekap pedang dan mencium mata pedang buatan ayahnya, merasa seolah-olah dia sedang mencium tangan ayahnya. Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa pedang yang diciumnya itu pernah dipergunakan oleh ayah kandungnya untuk menyerang tuan rumah ini dan pedang itu menembus dada ibu tirinya. Akan tetapi hanya sebentar dia menangis karena Bicu sudah dapat menguasai guncangan batinnya, lalu mengembalikan pedang itu kepada pemiliknya. Pada saat itu, Lan Lan dan Lin Lin sudah pergi jauh dengan kuda mereka yang mereka balapkan menuju ke kota raja. Debu mengepul tinggi di belakang kaki kuda mereka yang lari kencang. Akan tetapi ketika mereka berada di jalan di antara sawah ladang yang sepi, tiba-tiba Lin Lin berseru kepada encinya agar berhenti. "Ada apakah?" Lan Lan bertanya setelah dia menahan kendali kudanya dan kedua ekor kuda itu berhenti di tengah jalan. "Pencilan, hatiku sungguh merasa tidak enak," kata si adik yang biasanya pendiam itu. "Ai, jangan bilang bahwa engkau takut untuk melewati hutan di depan itu, Lin Moi. Sudah beberapa ratus kali kita lewat di situ dan tidak pernah terjadi sesuatu. Pula, siapakah yang akan berani mengganggu kita? Andai kata ada yang berani mengganggu kita, kita pun tidak usah takut. Pedang kita akan menghadapi dan mengajar siapa yang berani mengganggu kita." Lan Lan menepuk pedang yang tergantung di pinggangnya. Lin Lin menggeleng kepala. "Hatiku merasa tidak enak bukan mengkhawatirkan diri kita, Enci, melainkan diri Liong Koko." Lan Lan membelalakan mata dengan heran. Apa maksudmu, Lin Lin?" "Surat yang kau bawa itu, Enci. Liong Koko dituduh pemberontak dan berada di dalam rumah kita. Sekarang ayah mengirim surat kepada Kuan Chiang Kun. Benar-benar aneh dan mengkhawatirkan." "Kau mencurigai ayah?" "Aku tahu bahwa mencurigai ayah sendiri adalah tidak baik, akan tetapi aku pun tahu betapa ayah tidak suka kepada Liongko, kalau bukannya membenci malah. Lupakah kau akan sikap ayah terhadap Liongko dahulu? Aku khawatir, Enci." Lan Lan juga menjadi bimbang. Diambilnya surat bersampul tertutup rapat itu dari dalam saku bajunya dan ditimang-timangnya. "Habis, bagaimana?" tanyanya bingung. "Kita buka dan baca dulu isinya." Lan Lan meragu. "Surat ini bersampul dan tertutup rapat. Aku sengaja membawa perkat dari rumah, Enci. Kita buka, baca dan tutup lagi dengan perkat ini." Lin Lin mengeluarkan sebungkus perkat. Kiranya sejak dari rumah tadi gadis ini sudah menaruh curiga dan sudah merencanakan untuk membuka surat ayahnya itu dan membaca isinya. "Engkau benar, adikku. Biarpun perbuatan kita ini tidak patut, akan tetapi kita harus mencegah ayah melakukan hal yang jahat." Mereka berdua lalu turun dari punggung kuda, bersama-sama mereka lalu membuka sampul surat itu dengan hati-hati agar jangan sampai terobek, kemudian bersama-sama pula mereka membaca isi surat dalam sampul. "Kuan Chiang Kun yang terhormat. Harap segera membawa pasukan untuk menangkap pemberontak-pemberontak Chia Sin Leong dan Baby Chu yang berada di rumah saya. Cepat agar jangan terlambat. Hormat saya. Yang setia kepada negara, Kui Hok Boan." Wajah kedua orang darah kembar itu menjadi pucat seketika. "Celaka, kiranya dugaanmu benar, Lin Moi," seru Lan Lan dengan gemas. "Ayah telah mengkhianati mereka. Sungguh celaka." Lin Lin juga menjadi bingung sejenak, akan tetapi gadis yang cerdik ini lalu berkata, "Kita harus menggunakan akal, Enci." "Bagaimana akalnya?" Betapa jahatnya ayah." "PS, jangan berkata demikian, Enci. Mungkin ayah melakukan hal itu terdorong oleh rasa setia kepada negara, atau juga karena tidak sukanya kepada Liong Koko. Betapapun juga, kita harus menolong Liongko." "Engkau benar, akan tetapi bagaimana caranya? Kalau kita tidak menyampaikan surat ini, tentu ayah akan marah sekali kepada kita dan hal itu pun bukan berarti menolong Liongko terbebas dari ancaman bahaya. Kita harus cerdik, Encilan. Surat itu harus kita sampaikan kepada alamatnya, akan tetapi tidak perlu kita berdua yang ke kota raja. Sebaiknya engkau saja melanjutkan perjalanan ke kota raja untuk menyampaikan surat ini kepada Kuan Chiang Kun, dan aku sendiri akan kembali ke rumah dan aku akan memberitahu kepada Liongko agar dia dan Enci Bicu dapat melarikan diri sebelum pasukan itu datang." "Bagus. Akan tetapi bagaimana kalau ayah curiga dan marah melihat engkau pulang sendiri dan tidak menemaniku ke kota raja?"
Jangan khawatir, hal itu dapat kuatur. Pula, setelah tiba di rumah, tentu malam telah tiba dan aku dapat secara diam-diam melakukan hal itu. Engkau sendiri harap melakukan perjalanan lambat saja, makin lambat makin baik, Encilan. Atau, engkau dapat menyerahkan surat itu besok pagi-pagi saja, dengan alasan bahwa tidak enak malam-malam datang berkunjung ke rumah Kuan Chiang Kun. Sementara itu, malam ini Leong Koko dan Enci Bicu sudah dapat menyelamatkan diri. Lan Lan merangkul dan mencium pipi adik kembarnya. Engkau hebat. Nah, kita berpisah di sini dan membagi tugas masing-masing. Surat itu harus direkat kembali lebih dulu, Enci, kata Lin Lin. Mereka berdua lalu merapatkan kembali sampul surat dan setelah Lan Lan memasukkan sampul surat itu ke dalam sakunya, keduanya lalu meloncat ke atas punggung kuda masing-masing, akan tetapi mereka berpisah jalan. Lan Lan melanjutkan perjalanan ke kota raja sedangkan Lin Lin kembali ke dusun. Lan Lan menjalankan kudanya lambat-lambat akan tetapi Lin Lin membalap. Di sepanjang perjalanan, Lan Lan termenung sedih. Biarpun ada kemungkinan ayahnya melakukan pengkhianatan terhadap Sin Leong itu karena terdorong oleh keinginan berbakti kepada negara dan membantu penangkapan orang yang dituduh pemberontak, namun perbuatan itu kejam dan jahat. Betapapun juga, Sin Leong adalah putra ibu kandungnya, dan anak tiri dari ayahnya, semenjak kecil tinggal serumah. Mengapa ayahnya begitu tega dan kejam untuk melakukan siasat penangkapan terhadap Sin Leong itu? Pula, siapa mau percaya bahwa Sin Leong adalah seorang pemberontak? Itu hanya tuduhan keji, fitnah keji. Tak terasa lagi kedua mata Lan Lan menjadi basah karena hatinya amat sedih melihat kenyataan betapa ayahnya adalah seorang yang kejam dan jahat. Kenyataan ini membuat dia makin rindu kepada ibu kandungnya, dan teringat olehnya betapa ibu kandungnya adalah seorang yang gagah perkasa. Dan hal ini membuat dia teringat pula akan kematian ibunya itu, dan membuat hatinya makin sakit dan mendendam kepada wanita iblis yang telah membunuh ibunya. Kim Hong Liu Nio iblis betina. Sekali waktu aku akan memenggal batang lehermu, teriaknya dan dia mencabut pedangnya, diputar-putar di atas kepalanya sehingga kudanya menjadi terkejut dan berlari kencang. Peluapan rasa marah dan dendam di hati Lan Lan ini sedikit banyak menghapus kedukaan dan kekecewaan hatinya melihat sikap ayahnya yang kejam terhadap Sin Leong. Malam itu Lan Lan menginap dalam kamar sebuah hotel di kota raja dan pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi, barulah dia mengunjungi rumah Komandan Kuan yang telah dikenalnya karena komandan itu merupakan sahabat ayahnya. Sudah beberapa kali dia mengunjungi rumah keluarga Komandan Kuan itu, dan sering pula Komandan Kuan datang berkunjung ke rumah mereka. Kuan Chiang Kun sendiri yang menyambut kedatangannya dan kebetulan Kuan Chiang Kun bertemu dengan Dara ini di depan rumah karena komandan itu hendak pergi ke tempat kerjanya. Nona Kuilin. Aku Kuilan, Chiang Kun. Hahaha, maaf, sudah beberapa tahun berkenalan, tetap saja aku masih belum mampu membedakan antara kalian berdua. Komandan yang bertubuh tinggi besar itu tertawa. Dengan siapa Nona datang? Dan bagaimana kabar ayahmu? Aku datang sendirian saja, Chiang Kun. Dan aku disuruh oleh ayah untuk mengantarkan sebuah surat untuk Kuan Chiang Kun. Agaknya penting. Untung aku belum pergi, mari silakan duduk di dalam Nona. Terima kasih, Chiang Kun. Aku hanya mengantar surat saja dan akan terus kembali, karena banyak pekerjaan menanti di rumah. Kalau begitu, biar ku baca dulu surat ayahmu, barangkali membutuhkan balasan. Komandan itu lalu merobek sampul dan mengeluarkan isinya, membaca surat itu. Wajahnya berubah, matanya terbelalak dan dia memandang kepada Kuilan dengan mata bersinar-sinar. Kiranya urusan yang amat penting sekali. Aku harus segera melaporkan ke atasan dan mengumpulkan pasukan. Dan kebetulan sekali dia berada di kota raja. Kuan Chiang Kun, kalau tidak ada balasannya, aku minta pamit sekarang saja. Baik, tidak perlu balasan. Hanya katakan kepada ayahmu bahwa aku telah menerima suratnya dan semua akan beres. Begitu saja. Perwira itu kelihatan gugup dan tergesa-gesa. Lan Lan juga tidak mau ambil pusing lagi siapa yang dimaksudkan, oleh perwira itu, dia memberi hormat lalu keluar dari pekarangan rumah itu, kembali ke hotelnya dan tak lama kemudian dia sudah membedal kudanya keluar kota raja, kembali menuju ke dusun tempat tinggalnya. Kuan Chiang Kun itu adalah seorang kepala atau komandan dari pasukan pengawal istana.
Dia bersahabat dengan Shikui ini adalah orang yang terkaya di dusunnya, dan selain itu, juga komandan ini tahu bahwa Kui Hokboan adalah seorang hartawan yang memiliki ilmu silat tinggi. Persahabatan antara mereka itu mendatangkan keuntungan timbal balik. Bagi Kuan Chiang Kun tentu saja dia mendapat untung berupa pemberian hadiah-hadiah di samping dia mendapatkan seorang kawan yang pandai dalam ilmu silat maupun ilmu surat, sehingga enak untuk diajak berbincang-bincang, bahkan dalam ilmu silat. Dia banyak memperoleh petunjuk dari hartawan Shikui itu. Di pihak Kui Hokboan, tentu saja dia merasa bangga mempunyai seorang sahabat yang menjadi komandan pasukan pengawal istana karena selain hal ini mendatangkan kehormatan baginya, juga dia akan mudah memperoleh bantuan seorang dalam apabila terjadi sesuatu atau apabila dia membutuhkan sesuatu dari pihak yang berkuasa. Maka, begitu menerima surat dari sahabatnya itu, Kuan Chiang Kun mempercaya sepenuhnya dan dia merasa girang sekali karena menangkap pemberontak buronan itu, atau lebih tepat lagi, putra dari pemberontak terkenal Chia Bun Hou, berarti dia akan membuat jasa yang besar. Cepat dia berlari-lari melapor ke atasannya, yaitu Panglima Pasukan Keamanan di Kota Raja dan gegerlah keadaan di dalam benteng itu. Panglima itu segera menghubungi Kim Hong Liunio karena wanita ini yang pertama kali menyiarkan bahwa bocah yang tadinya bekerja sebagai pelayan di rumah makan itu adalah putra pendekar sakti Chia Bun Hou yang menjadi buronan dan bocah itu bernama Chia Sin Leong. Pemilik rumah makan telah ditangkap, disiksa untuk mengaku dan menceritakan keadaan Sin Leong. Akan tetapi majikan rumah makan yang sial itu dalam keadaan setengah mati tetap mengatakan bahwa dia mengenal pemuda itu sebagai Asin. Pasukan besar yang dipimpin sendiri oleh Kuan Heng Lai atau Kuan Chiang Kun, ditemani pula oleh Kim Hong Liunio, segera berangkat melakukan pengejaran ke dusun kecil itu, dengan menunggang kuda. Orang-orang di sepanjang perjalanan memandang dengan takut-takut dan heran melihat pasukan yang bersenjata lengkap, berwajah serius dan melakukan perjalanan tergesa-gesa ini. Tentu ada sesuatu yang tidak beres, pikir mereka dan mereka merasa ngeri membayangkan dusun yang dijadikan sasaran oleh pasukan itu. Biasanya, setiap kali ada pasukan melakukan pembersihan di suatu dusun, akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Apakah yang terjadi dengan Sin Leong dan Bicu di rumah keluarga Kui? Seperti kita ketahui, setelah Lan Lan dan Lin Lin pergi memenuhi perintah ayah mereka untuk menyerahkan surat malam itu juga kepada Komandan Kuan di Kota Raja, Sin Leong dan Bicu dilayani oleh Kui Hokboan sendiri yang memperlihatkan pedang buatan mendiang Becoan kepada Bicu. Selagi mereka bercakap-cakap, muncullah pelayan wanita yang membawa hidangan. Melihat ini, Sin Leong dan Bicu menjadi sungkan dan kikuk. Ah, harap paman tidak usah repot-repot, kata Sin Leong melihat betapa Kui Hokboan sendiri yang menemani mereka untuk makan minum. Sama sekali tidak. Hari sudah malam, sudah tiba waktunya makan malam. Mari silakan, aku sendiri sudah makan tadi. Mari silakan, Nona Bhe. Melihat dua orang muda itu kelihatan sungkan-sungkan dan kikuk, Kui Hokboan lalu bangkit berdiri dan berkata, "Harap kalian berdua makan yang enak, aku akan pergi dulu melakukan sesuatu di dalam. Silakan dan harap makan secukupnya, yang kenyang dan jangan malu-malu. Itu araknya harap diminum, arak wangi yang tidak keras." Dengan ramah Kui Hokboan mempersilakan dua orang tamunya, kemudian dia mengangguk dan meninggalkan dua orang muda remaja itu. Setelah Kui Hokboan pergi, barulah Sin Leong dan Bicu tidak merasa kikuk lagi dan karena perut mereka memang sudah lapar, mereka berdua lalu mulai makan. "Kau suka minum arak?" tanya Sin Leong sambil mengangkat guci untuk dituangkan ke dalam cawan yang tersedia. Bicu menggeleng kepalanya. "Kami kaum pengemis, mana biasa minum arak," kata Bicu tersenyum. Pula, mendiang suhu mengatakan bahwa arak berhawa panas, hanya tepat untuk orang-orang tua yang memerlukan bantuan hawa panas memperlancar jalan darah mereka. "Tidak, aku tidak biasa minum." Sin Leong meletakkan kembali guci arak itu di atas meja. "Aku sendiri pun tidak begitu suka minuman arak. Terlalu banyak arak bisa memabukkan, dan saat-saat seperti ini kita berdua perlu selalu waspada dan sadar." Mereka makan secukupnya dan minum air teh, sama sekali tidak menyentuh arak di dalam guci. Selagi makan minum, diam-diam Sin Leong memperhatikan ke arah pintu yang menembus ke dalam. Biarpun matanya tidak dapat menembus daun pintu, namun pendengarannya yang amat tajam berkat kepandaiannya yang tinggi dan sinkangnya yang kuat, dapat menangkap suara orang di balik daun pintu. Mula-mula dia mengira bahwa tentu orang itu adalah pelayan yang siap untuk melayani mereka,
akan tetapi makin lama dia makin merasa curiga. Kalau pelayan, mengapa bersembunyi di balik pintu? Dan orang itu memiliki kepandaian tinggi, ketika mendekati pintu, langkah kakinya demikian ringan dan ketika kini bersembunyi di balik pintu, tidak mengeluarkan suara apa-apa kecuali pernapasannya. Dan pernapasan ini cukup bagi pendengaran Sin Leong untuk mengetahui bahwa di balik pintu itu ada orang bersembunyi, agaknya mengintai dan mendengarkan. Akan tetapi dia pura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan makan minum dengan tenang. Bicu yang tidak begitu banyak makannya telah meletakkan mangkok dan sumpit di atas meja ketika Sin Leong masih melanjutkan makan. Pada saat itu, pintu terbuka dan sambil makan bakso dari mangkoknya Sin Leong melirik. Kiranya orang yang bersembunyi di balik daun pintu tadi adalah Kui Hok Boan sendiri. Orang ini masuk sambil mencoba tersenyum, akan tetapi pandang matanya nampak kecewa. Silakan makan sekenyangnya, Nona. Mengapa Nona tidak makan? Dia berkata mempersilakan sambil menghampiri meja. Terima kasih, aku sudah makan cukup, kata Bicu sedangkan Sin Leong masih melanjutkan makannya. Kui Hok Boan duduk. Ah, Nona Bei, kenapa makan hanya sedikit? Dan ini, kenapa arak dalam guci masih penuh? Apakah kalian tidak mau minum arak yang kusuguhkan? Terima kasih Paman, kami berdua tidak biasa minum arak, jawab Sin Leong sambil meletakkan sumpit dan mangkoknya yang kini telah kosong. Kalau terlalu banyak minum arak memang bisa mabuk dan tidak baik untuk kesehatan. Akan tetapi kalau hanya 2-3 cawan saja, bahkan amat baik bagi kesehatan. Orang bijaksana selalu berkata bahwa sedikit arak menjadi obat, terlampau banyak arak menjadi racun. Nah, sekarang, mengingat akan kegembiraan pertemuan antara kita, apa salahnya kalian minum barang 2-3 cawan? Nona, engkau adalah seorang murid dari mendiang Huai Sin Kai yang sejak dahulu kukagumi. Kini, bertemu dengan muridnya, perkenankan aku mengucapkan selamat datang dan hormatku kepada mendiang gurumu dan engkau sebagai wakil beliau. Kui Hok Boan menuangkan secawan arak di dalam cawan depan darah remaja itu. Bicu merasa bingung, akan tetapi tentu saja sukar baginya untuk menolak. Menolak berarti tidak menghormati tuan rumah yang sudah begitu baik hati. Aku tidak biasa minum arak, Paman, kalau hanya secawan saja bolehlah, jawabnya dan dia lalu mengangkat cawan itu dan meneguk arak dalam cawan sedikit demi sedikit, khawatir tersedak. Akhirnya arak itu pun habis dan Kui Hok Boan tertawa gembira. Secawan tadi adalah selamat datang, kini secawan arak penghormatanku kepada mendiang suhumu belum kau minum. Dia menuangkan lagi secawan. Bicu tersenyum. Paman terlalu mendesak. Akan tetapi aku hanya mau minum secawan lagi kalau Paman berjanji tidak akan menambahkan lagi. Yang secawan ini tadi saja sudah membuat perut terasa panas. Baik, cukup secawan lagi, minumlah, Nona Bei. Bicu menerima secawan arak itu dan minum lagi. Sin Leong memandang penuh perhatian ketika Bicu minum arak itu dan hatinya merasa lega ketika darah remaja itu menghabiskan 2 cawan tanpa ada terjadi sesuatu yang mencurigakan. Wajah yang manis dan berkulit halus putih itu kini mulai menjadi kemerahan, menambah cantiknya Bicu. Dan untuk kembalimu kepada keluarga kita, Leong Ji, untuk pertemuan yang amat menggembirakan ini, aku ingin menyampaikan selamat kepadamu dengan 3 cawan arak, harap kau suka menerimanya. Kui Hok Boan lalu menuangkan arak ke dalam cawan Sin Leong sampai 3 kali, dan tanpa ragu-ragu Sin Leong meneguk 3 cawan arak itu ke dalam kerongkongannya. Dia merasa ada hawa aneh bersama arak itu, dan cepat dia lalu mengerahkan Sin Kang Tikai Beng. Dengan hawa yang amat kuat dari Tikai Beng dia dapat menekan dan menguasai hawa asing itu di dalam perutnya sehingga hawa itu tidak menjalar kemana-mana. Penggunaan ilmu yang luar biasa ini tentu saja tidak diketahui oleh Bicu atau Kui Hok Boan sendiri. Tak lama kemudian Bicu kelihatan mengantuk sekali, beberapa kali dia menutupi mulut dengan punggung tangan ketika dia menahan kuapnya. Nona Bei kelihatan sudah lelah. Kalau mau tidur, silakan, Nona, telah dipersiapkan 2 buah kamar untuk kalian. Mari ikut bersamaku, mari Sin Leong, engkau pun agaknya perlu mengasuh. Sebetulnya Sin Leong belum merasa lelah atau mengantuk, akan tetapi melihat keadaan Bicu dia pun pura-pura mengantuk dan menguap. 2 orang muda itu lalu mengikuti Hok Boan masuk ke dalam dan diam-diam Sin Leong memperhatikan Bicu. Sungguh tidak wajar kalau Bicu demikian mengantuk dan lelah, padahal tadi masih segar bugar.
Kini darah remaja itu hampir tidak kuat melangkah lagi sehingga terpaksa dia memegangi tangannya. Begitu tiba di depan pintu kamar dan ditunjukkan oleh Kui Hokboan bahwa itu adalah kamar untuknya, Bicu terus lari masuk dan menjatuhkan diri di atas pembaringan, dan terus saja dia pulas. Melihat ini, Kui Hokboan tertawa. "Ah, kasihan, dia sudah amat lelah," katanya sambil menutupkan daun pintunya. "Kau pun tentu amat lelah, Sin Leong." Atas pembaringan, dan terus saja dia pulas. Melihat ini, Kui Hokboan tertawa. Sin Leong mengangguk, masih terheran-heran melihat keadaan Bicu. "Aku mengasuh juga, Paman," katanya sambil memasuki kamarnya yang berada di sebelah kamar Bicu. Dia mendengar betapa langkah kaki pamannya meninggalkan kamar itu, maka Sin Leong cepat menutupkan pintu kamarnya, duduk bersila dan mengerahkan hawa sakti di dalam tubuhnya yang telah menekan dan menguasai hawa aneh yang masuk melalui arak tadi, kini memaksa hawa itu keluar dari mulutnya. Setelah semua hawa asing itu habis, barulah dia berani bernapas seperti biasa dan dia mencium bau harum yang aneh. Diam-diam dia terkejut dan curiga sekali. Benarkah dugaannya bahwa pamannya bermain curang dan membius dia dan Bicu melalui arak tadi? Melihat keadaan Bicu, sudah jelas tentu demikian, dan hawa aneh tadi tentu akan membuat dia pulas pula seperti Bicu kalau saja tidak dikuasainya dengan Tikai Beng. Dia lalu menghampiri dinding pemisah kamarnya dan kamar Bicu, menempelkan telinganya pada dinding itu dan mengerahkan tenaga saktinya untuk mendengarkan. Dia dapat menangkap lapat-lapat suara pernapasan Bicu dan tahulah dia bahwa gadis itu masih tidur pulas. Hatinya merasa lega dan dia pun lalu duduk bersila, sama sekali tidak berani tidur, hanya mendengarkan keadaan di sekitarnya, terutama dari arah kamar Bicu. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.